Makasih sebelumnya dengan abang-abang semua. Jadi target sosialisasi malam ini sebetulnya adalah SWOT. Makasih banyak. Jadi abang-abang seperti yang lagi saksikan tadi bahwa kami ada penyebar luasan atau sosialisasi peraturan daerah tentang konservasi nomor 2 tahun 2003. Jadi kami 2023 maaf. Jadi kami pilih perda ini yang pertama memang karena baru. Tapi selain itu, selain baru juga sangat penting untuk masa depan Belitung, khususnya Bangka Belitung pada umumnya. Karena rencana pembangunan Bangka Belitung ke depan itu menurut RPJMN adalah terkait dengan quality tourism dan blue economy. Nah, kalau untuk kita bicara quality tourism itu tidak bisa lepas dari konservasi lingkungan seperti yang tadi kita dengar gitu. Jadi begitu banyak potensi wisata kita di sisi lain, potensi lingkungan kita di sisi lain, kita juga harus akui masyarakat ini banyak melakukan tindakan yang kontraproduktif terhadap konservasi lingkungan semata-mata karena tidak tahu apa yang uang apa yang tidak gitu loh. Dan kemudian wawasan juga terbatas. Tapi malam hari ini targetnya yaitu membuka wawasan masyarakat tentang potensi konservasi lingkungan yang kemudian langsung dampak terhadap ekonomi. Kan selama ini orang ngerasanya justru konservasi lingkungan itu bertentangan untuk hajat hidup masyarakat, ternyata enggak, sangat-sangat mendukung untuk ada alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat. Alhamdulillah lah tercapai pada malam hari ini. Semua peserta antusias sampai dengan terakhir, padahal acara diselenggarakan malam minggu pula, tapi sampai dengan jam 10 tadi peserta hampir dapat disebut tidak ada balik dulu. Kak Amel, setelah mendengar pemaparan Pak Dedi bahwa kerusakan lingkungan kita di hutan kita seribu parah. Sebetulnya tidak lebih shock lagi sebenarnya dengan kuantifikasi kerusakan lingkungan kita gara-gara tambang. Tadi Kamel sempat singgung masalah 271T. Ini juga ada beberapa abang-abang yang ikut Kamel dari sejak reses, dan isu ini kan Kamel berulang-ulang sampaikan bahwa ketika kita bicara kerusakan lingkungan tanpa kita sadari lalu luar biasa kerugian yang ditanggung oleh Pulau Belitung. Ini saatnya kita bukan lagi menambah kerugian, tapi melalui konservasi kita mulai mendapatkan keuntungan ekonomi dari konservasi lingkungan yang bukan hanya menguntungkan kita generasi saat ini, tapi juga anak cucu kita masa depan. Untuk dana konservasi sendiri itu dari mana? Muncul dana itu sendiri kan butuh dana untuk konservasi itu sendiri. Jadi saat ini kalau abang-abang pernah dengar isu tentang climate change, isu tentang carbon trading, isu tentang energi terbarukan, isu tentang pemanasan global. Nah, itu semua adalah isu-isu secara global ya gitu. Jadi kalau bicara dana, kalau kita nak buka pikiran kita, memang hari ini kita berhadapan dengan keterbatasan anggaran belanja pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Tapi kalau seandainya kita konservasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dedi tadi, banyak sumber-sumber dana hibah dari luar negeri misalnya yang bisa kita tarik, kerjasama internasional, dan itu bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi dana itu bukan dari kita, cuman memang kita perlu inisiatif awal yang sebenarnya tidak butuh dana gede. Tadi kan kenapa diceritain gitu, dari sekedar kita misalnya lah tahu ada batang pelawan atau ada batang keruing tadi dari gantung gitu kan, yang 5 orang pun coba untuk meluk batang itu tuh saking besarnya masih tidak terpeluk. Nah, hal-hal itu tanpa biaya kan bisa kita daftarkan dulu untuk kita konservasi. Kalau seandainya secara legal, secara administratif lah terpenuhi, tentu gampang narik pendanaan dari luar, dan itulah guna kita berjejaring pada hari ini. Jadi idenya dulu dikembangkan. Betul, idenya dikembangkan, orang semangat semua, nanti tentu orang itu akan trust, akan tumbuh kepercayaan kalau lah melihat ada bukti, ada kemauan dari masyarakat. Kan banyak ke program pemerintah itu gagal karena yang semangat justru cuma pemerintah. Masyarakatnya kadang semangat, kadang enggak. Nah, ini terakhir, Yes. Ini kan kita bicara dampak kerusakan aktivitas tambang. Ini kan ada perdanya. Nah, ini implementasinya kan nanti mungkin ada lahan-lahan kita yang juga sekarang ada yang belum ke konservasiannya. Nah, kami selalu bicara bahwa apapun kegiatan pembangunan, apapun perencanaan daerah pasti awalnya dari kesiapan data. Jadi seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa banyak sekali wilayah-wilayah kita yang potensinya belum tergali, jadi masih terbengkalai gitu, atau bahkan terjadi tindak pidana pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan gitu kan. Ini karena tidak adanya konsolidasi data yang baik. Kami tadi sempat sampaikan bahwa kita sedang berusaha untuk merapikan tata kelola lingkungan hidup kita gitu. Kita dorong juga
dari DPRD misalnya, salah satu rekomendasi dari Pansus terkait dengan tata kelola pertimahan itu adanya surat keputusan bersama Forkompinda Provinsi terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi di awal kita perbaiki dulu datanya sehingga kita bisa bergerak dari satu pemahaman yang sama, yang mana saja yang kita prioritaskan, yang mana yang kemudian mungkin secara tingkat urgensinya masih bisa kita tunggu, demikian. Sedikit lagi Kak Amel, Ya. kalau untuk kepedulian dalam konservasi ini, Sosialisos Perda ini nomor 23 tahun 2023 ya. Ya. Untuk kepedulian CSR perusahaan swasta seperti PT Timah Dalian gimana nih Kak Amel untuk CS Corporate Social Responsibility ini? Sebetulnya selama ini sudah ada bentuk-bentuk kepedulian tentunya, tapi kembali lagi kebaikan yang terserak ini jadinya karena tidak terdata dengan baik, terkonsolidasikan dengan baik, itu terencana dengan baik, tidak terstruktur, jadi tidak signifikan kelihatannya. Tapi coba kalau misalnya kita sudah ada pemahaman yang sama, kita bergerak dari data yang sama, tentu langkah-langkah yang lebih sistematis ini akan lebih signifikan kelihatannya. Jadi sudah ada tapi tidak kelihatan kalau kata orang Belitung karena tidak terkonsolidasi, tidak sistematis. Berarti untuk CSR-nya sudah berjalan lah Kak Amel ya? Sudah, tapi tidak optimal. Tidak optimal belum. Nah, karena kalau kadang ada, kadang enggak, atau di tempat yang berbeda-beda, pasti tentunya jadinya masyarakat tidak langsung merasakan efeknya. Siap, oke. Makasih banyak Kak Amel. Sama-sama. Semoga sukses dan lancar selalu tugasnya. Thank you. Ya, itulah masukan dari anggota DPRD Provinsi Pulau Bangka Belitung, Ibu Sarifah Amelia ya, yang dari fraksi atau dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Demikian Bang Indra melaporkan langsung dari lokasi Jalan Irian, Kelurahan Tanjung Pandan. Love you. Don't forget to like, subscribe my YouTube channel. Love you. Bye.